Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Hazni Nurbani Yusuf pada pembelajaran fisika lanjutan dari video sebelumnya. Dan saya akan ingatkan, video-video berikut ini, pembelajaran berikut ini adalah video yang lebih disederhanakan ya, karena pada aslinya memang menggunakan bahasa-bahasa yang agak lebih sulit dimengerti. Tapi saya akan sederhanakan, jadi mohon dimaklum agar lebih mudah untuk dipahami oleh siswa, begitu ya. Ya, saya akan lanjutkan. Ini video lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas tentang kecepatan, kecepatan. Ini bahasan kemarin ya, kecepatan. Nah, misalnya ada mobil bergerak nih. Saya gambar mobil asal saja ya. Mobil bergerak dari kota A ke kota B. Ini mobil yang sama ya. Harusnya sama. Tapi agak beda dikit, nggak apa-apa. Misalnya mobil bergerak dari kota A ke kota B. Pertanyaannya, apakah mobil itu bergerak dengan kecepatan yang tetap? Misalnya ketika awal maju 10 meter per sekon, lalu terus 10 meter per sekon sampai ke kota yang dituju, itu tetap kecepatannya di 10 meter per sekon? Enggak kan? Pasti terkadang kalau ada orang nyebrang misalnya, pasti harus menurunkan kecepatan. Atau jalannya lagi kosong, pasti agak ditambah kecepatannya karena jalannya kosong gitu. Nah, maka jadi kecepatannya pasti naik turun gitu. Misal begini. Warna apa ya? Biru lah. Misalnya ketika semula dia 0 meter per sekon, lalu di titik B, dia kecepatannya berubah menjadi 10 meter per sekon. Seperti ini ya. Asalnya 0, jadi 10. Nah, kecepatannya kan berubah ya. Asalnya 0 jadi 10. Nah, maka ini ada perubahan kecepatan ya. Perubahan, nah seperti ini. Jadi ada perubahan kecepatan. Jadi gimana dong? Ya gampang, tenang. Misalnya dari 0 menuju ke 10, jadi mobil asalnya diam, dia digas, jadi 10 meter per sekon. Menjadi 10 meter per sekon itu setelah misalnya 5 detik. Selang waktu 5 detik ya. Pusing gak kalian ya? Nih, dari 0 diam, lalu digas. Kalau mobil boleh ngegas ya, kalau kamu nggak boleh. Dari 0, setelah digas, 5 detik kemudian kecepatannya jadi 10 meter per sekon. Paham ya? Jadi mobilnya dipercepat, mobilnya digas gitu. Nah, maka gimana kecepatannya? Nah, ini sudah kita bukan berbicara tentang kecepatan lagi. Maka perubahan kecepatan ini kita ganti istilahnya dengan istilah yang baru. Warna apa ya? Merah aja deh. Istilah yang baru yang disebut dengan percepatan. Seperti itu, percepatan. Ngerti kan? Mudah-mudahan gak pusing ya. Pokoknya kalau kecepatannya berubah, dia disebutnya percepatan. Gitu aja lah, simpel. Saya akan hapus dulu semuanya. Nah, tadi kita menemukan kata baru yaitu percepatan. Oke, jadi percepatan itu tadi ya, perubahan kecepatan. Dan percepatan tidak hanya ada pada benda yang misalnya tadi ini, sorry. Misalnya mobil dari titik A ke titik B. Nah, di titik A dia tadi 0 meter per sekon, artinya dia diam. Kemudian di titik B dia kecepatannya menjadi seperti yang tadi 10 meter per sekon.
Nah, ini yang disebut dengan dipercepat ya, gerakan yang dipercepat. Seperti itu. Sebaliknya, misalnya mobil lagi kecepatan 20 meter per sekon. Saya ganti dulu ya biar nggak pusing. Hijau lagi deh. Misalnya 20 meter per sekon awalnya, kemudian dia direm karena ada yang mau nyebrang misalnya jadi 5 meter per sekon. Berarti ini diperlambat. Gampang kan? Udah itu aja konsepnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara ngitungnya atau rumusnya. Gampang. Rumusnya gampang ya. Percepatan bahasa Inggrisnya adalah akselerasi. Atau kalau bahasa Inggris acceleration. Kalau bahasa Indonesia juga ada sih akselerasi gitu. Akselerasi, maka akselerasi berarti lambangnya adalah A. Gitu, A kecil. Ini A ya, bukan Q. Saya hapus dulu dikit. Nah, akselerasi atau A digambarkan sebagai perubahan kecepatan. V ya, velocity kecepatan. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, begitu. Atau Bapak akan singkatkan kembali, akselerasi sama dengan, itu kayak ki ya. Ntar Bapak hapus. Nah, A akselerasi sama dengan perubahan, kalau di matematika itu delta ya. Delta V. Pusing gak kalian? Enggak lah, gak pusing. Nanti Bapak jelaskan. Delta V per satuan waktu atau bahasa Inggrisnya waktu apa? Time. Udah. Gitu. Misalnya, contoh ya. Contoh, mobil lagi. Pokoknya mobil deh ya. Mobil dari titik A ke titik B. Dia bergerak. Asalnya kecepatannya 10 meter per sekon. Menjadi kecepatannya, misalnya kecepatannya 25 meter per sekon. Selang waktu yang dibutuhkan dari titik A ke titik B itu misalnya hanya butuh 3 detik saja ya. 3 detik saja nih. Maka kita beberapa akselerasinya atau percepatannya. Gampang kayak gini, lihat. Lihat, jangan di skip ya, video ini jangan di skip, kamu jangan melamun. Tetap fokus ke video ini, bukan ke wajah Bapak tapi ke layar yang ada di sini mungkin ya, di sini. Kalau nggak kebalik mungkin di sini. Lihat, akselerasi sama dengan Bapak akan lanjutkan di sini aja ya. Karena ditanyanya akselerasi sama dengan delta V. Delta V itu ini perubahan ya. Segitiga lambang perubahan velocity atau kecepatan. Perubahan kecepatannya lihat berapa? Dari 25, dari 10 menuju ke 25. Kira-kira berubahnya berapa? Tinggal selisih aja kan? Dari 10 menjadi 25. Berarti dia berubah berapa? 15. Ya. Gimana dong caranya ya? Tinggal gini aja. 25 kurangi 10 gitu. Ini delta V ya. Dibagi T atau time, waktunya. Berapa waktunya? Waktunya cuma 3 detik saja ya. Di sini 3 detik. Berarti 3 sama dengan 2, ini titik bukan koma ya. Hapus dulu deh biar kamu enggak pusing. Nah, malah kehapus. 25 kurangi 10 berapa? 15 dibagi 3 sama dengan 15 bagi 3 berapa? 5 gitu. Pusing gak? Enggak kan? Gampang. Kalau kamu pusing boleh ulang-ulang videonya,
Dan kamu boleh komentar di bawah kalau misalnya penjelasan Bapak nggak jelas gitu ya. Silakan komen di bawah. 5 ini satuannya apa? 5 meter per sekon. Gitu. Karena ini percepatan, maka satuannya ada kuadratnya. Nah gitu. Jadi yang membedakan antara kecepatan dengan percepatan itu di satuannya ya. Konsepnya juga beda, tapi kalau di satuannya jelas sangat beda sekali. Kecepatan itu meter per sekon, kalau percepatan itu meter per sekon ada kuadratnya. Begitu anak-anak ya. Sangat mudah dipahami insya Allah. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, di depan Bapak sudah ada soal. Kita baca bersama-sama ya. Pengendara sepeda semula bergerak pada kecepatan, nih kecepatan awal-awalnya, ini semula kan, ya awalnya kecepatannya 5 meter per sekon. Kemudian 3 detik setelahnya kecepatannya berubah menjadi 11 meter per sekon. Jadi setelah 3 detik nih, dia ngegoesnya ditambah tuh, jadi makin cepat. Jadi 11 meter per sekon. Lihat, dari 5 kecepatannya berubah menjadi 11 ya. Adapun ini selang waktunya. Oke, kita jawab. Akselerasi sama dengan ini nih. Yang ditanyakan kan percepatan ya. Sorry. Yang ditanyakan percepatannya. Bahasa Inggrisnya ada akselerasi sama dengan ini delta V. Apa delta? Delta itu perubahan. V perubahan kecepatan, velocity ya, dibagi time. Sama dengan berupa perubahan kecepatannya, lihat dari 11. Berapa perubahan kecepatannya? Dia asalnya kecepatannya 5, jadi 11. Dia berubahnya berapa? Nah, tentu berubahnya 6. Gimana caranya ya? Tinggal kurangi aja. Yang 11 tadi kurangi 5. Gitu. Bagi time-nya berapa tadi? Time itu kan waktu setelah 3 detik kan? 3 ya. Nah 11 kurangi 5, 6. Bagi 3. Ya gampang. 6 bagi 3, 2. 2 apa? 2 meter per sekon kuadrat. Nah itu. Dah, gampang ya untuk percepatan. Bedanya sedikit saja, hanya kecepatannya tuh ada 2 gitu. Dia kadang dari 0 mulainya gak apa-apa. Misalnya dari 0 menjadi 10 kecepatannya. Berapa perubahannya? Ya berarti berubahnya 10. Gitu. Misalnya asalnya nilai kamu tuh 60. Jadi 80. Berubah gak nilainya? Berubah kan? Nah berapa perubahannya? Ya gampang, 80 kurangi 60 sama dengan 20. Ya demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami ini semua ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan kamu boleh tanyakan di komentar di bawah ini ya. Atau hubungi gurunya masing-masing. Gak ngerti, silahkan hubungi guru masing-masing, gak apa-apa. Ya. Video ini adalah video kelanjutan dari video pertama. Jadi yang belum nonton video yang pertama silahkan kamu lihat di playlist di bawah ini. Lihat video pertamanya, itu pun sangat sederhana sekali, sangat simpel, tidak terlalu banyak istilah. Ini pun sama dibuat sederhana ya. Oke, silahkan yang belum subscribe ditunggu subscribe dulu ya. Terima kasih, jaga terus kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.